Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, dilindungi dari wabah penyakit corona COVID-19 yang saat ini masih sangat mengkhawatirkan ya, terutama di ibu kota Jakarta. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu sudah siapkan link absen pada Google Classroom, bisa kalian lihat nanti. Apakah kalian sudah absen hari ini? Sudah, Bu. Sudah? Belum, Bu. Ya, baik. Yang sudah absen, terima kasih. Yang belum, silakan nanti absen ya, dicek Google Classroom-nya. Ya, Baik, Bu. selanjutnya. Nah, sebelum belajar, seperti biasa ya, kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita dilancarkan hari ini dan apa yang kita dapatkan ilmunya bisa bermanfaat bagi kita. Ibu minta tolong kepada Rafif Narda. Iya, Bu. Silakan dipimpin doanya, Nak. Iya. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Rafif. Ya, selanjutnya Ibu tidak akan bosan ya untuk selalu mengingatkan terhadap pencegahan dari virus corona yang masih merajalela. Nah, ini adalah cara mencegahnya. Kita lakukan 5M. Yang pertama adalah memakai masker. Kemudian apa lagi, Nak? Menjaga jarak, Bu. Mencuci tangan, betul. Apalagi menjaga kerumunan. menjauhi kerumunan dan Bersihkan halaman. membatasi mobilitas. Artinya bila tidak diperlukan ya, tidak ada kepentingan umum, jangan keluar rumah ya, tetap berada di rumah lebih baik ya Nak ya. Baik, selanjutnya. Nah, Ibu punya 2 gambar nih di dalam slide yang Ibu tampilkan. Coba Ibu mau tanya kepada Ridho Ramadan. Ridho, apa yang kamu lihat dari gambar yang A? Ya, Bu. Tugas tumbuhan padinya sangat subur dan pemandangannya sangat indah. Ya, dari gambar A, Ridho melihat bahwa pemandangannya indah. Tumbuhannya tumbuh subur ya Nak ya? Iya, Bu. Baik, sekarang kita lihat yang gambar B. Yang bisa menjelaskan gambar B? Bisa, Bu. Ya, silakan. Tanaman yang B tidak tumbuh dengan subur, berbeda dengan yang A. Dan tumbuhan yang B tumbuh dengan kering dan tidak subur, tanahnya retak-retak, Bu. Iya, pintar. Baik, selanjutnya. Nah, hari ini anak-anak, kita akan mempelajari mata pelajaran IPA, materinya tentang siklus air. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, melalui pengamatan PPT, peserta didik mampu mengumpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui pengamatan video pembelajaran, peserta didik mampu menyimpulkan tentang terjadinya air tanah dan air permukaan dengan baik. Kemudian yang ketiga, setelah mengamati gambar bagan dan diorama siklus air, peserta didik dapat membuat karya bagan siklus air dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini, ya Ibu sampaikan agar kalian mengerti dan memahami apa yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Baik.
Nah, anak-anak, ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses siklus air. Baik, faktor-faktor yang mempengaruhi proses siklus air ya disebut dengan faktor meteorologis seperti sinar matahari, udara, kelembaban, suhu air, kecepatan angin, tekanan udara, dan sebagainya. Nah, salah satunya adalah air yang mempengaruhi proses siklus air. Kemudian selanjutnya, perubahan lingkungan terjadi karena faktor alam dan kegiatan manusia. Jadi ada dua ya yang mempengaruhi perubahan lingkungan karena faktor alam yang tadi Bu jelaskan di awal ya, karena adanya perubahan musim, musim hujan dan musim kemarau. Kemudian ada juga yang disebabkan dari kegiatan manusia ya nak ya. Kemudian ada yang menguntungkan, tetapi ada pula perubahan yang merugikan. Apa sajakah itu? Mari kita cari tahu. Baik, selanjutnya. Baik, terima kasih Rayina. Selanjutnya, hal-hal yang dapat mengganggu ketersediaan air tanah. Yang pertama ada penebangan atau pembakaran hutan secara liar. Kemudian yang kedua ada penutupan permukaan tanah dengan beton dan aspal. Nah, seperti kita tahu ya, bila hujan turun, maka akan dapat menjadi cadangan ketersediaan air tanah. Tapi hal ini dapat terganggu apabila terjadi penebangan atau pembakaran hutan secara liar. Bila hutannya gundul, maka tidak ada lagi peresapan air yang dilakukan oleh tumbuhan. Nah, makanya ini akan mengganggu terhadap ketersediaan air tanah. Kemudian yang kedua, penutupan permukaan tanah dengan beton dan aspal. Ini terjadi di kota-kota besar ya nak ya. Seperti kita tahu, jalan-jalan di kota besar itu sekarang sudah ditutupi oleh aspal sama beton. Ya, akhirnya tidak ada lagi permukaan tanah yang bisa menyerap air secara baik. Nah, ini juga dapat menyebabkan terganggunya ketersediaan air tanah. Baik, selanjutnya. Cara menjaga keberlangsungan siklus air dan air tanah. Yang pertama, kita menjaga kelestarian hutan. Kalau hutannya bagus ya, terjaga dengan baik, maka ketersediaan air tanah juga akan baik. Kemudian melakukan reboisasi hutan gundul. Nah, kalau hutannya sudah terlanjur ditebangi secara liar pohonnya, maka kita harus segera melakukan reboisasi agar terjadi ya regenerasi terhadap tumbuhan baru yang bisa menggantikan tumbuhan lama. Kemudian yang ketiga, menanami lahan kosong di sekitar rumah. Nah, ini bisa kalian lakukan di rumah Nina. Ya, kalau kalian punya halaman, ada lahan yang kosong, jangan dibiarkan. Sebaiknya kita tanami dengan berbagai tumbuhan ya, yang tentunya bisa bermanfaat bagi kita. Kemudian yang keempat, membuat lubang biopori di halaman, kebun atau lahan kosong. Ya, biopori itu fungsinya untuk menyerap air. Di sekolah kita ada nih dibuatkan biopori. Ya, fungsinya untuk menyerap air. Kemudian yang kelima, membiarkan halaman terbuka dan tidak tertutup beton atau aspal. Sebaiknya kalau kita punya halaman, jangan dihabiskan ditutup dengan beton atau aspal. Ya, sedikitnya kita harus memberikan ruang halaman terbuka untuk tanah agar bisa menyerap air secara baik. Nah, itu adalah berbagai cara untuk menjaga keberlangsungan siklus air dan air tanah. Kemudian selanjutnya Pak. Nah, sebelum kita menyaksikan video pembelajaran, ya Ibu akan sedikit mengulas tentang terbentuknya proses terjadinya air tanah dan air permukaan. Setelah kita membaca tadi ya, kita pelajari. Nah, proses terjadinya air tanah yaitu air bergerak meninggalkan tanah ke udara, kemudian melalui penguapan, lalu dan air kembali turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Itu ya pembentukan air tanah. Air bergerak meninggalkan tanah, kemudian menguap ke udara, lalu kembali lagi turun ke tanah dalam bentuk air hujan.
Sementara air permukaan itu terjadi karena air hujan yang tidak terserap oleh celah-celah atau pori-pori tanah yang tadi disebabkan karena adanya penutupan lapisan tanah oleh beton atau aspal. Nah, pembelajaran kita hari ini sampai kepada kesimpulan. Ada yang masih belum mengerti, mau ditanyakan? Sudah paham semua? Sudah, Bu. Sudah, yang lain sudah paham? Sudah, Bu. Sudah, baik ya. Terima kasih. Sudah, Bu. Ya. Nah, dari pembelajaran kita hari ini bagaimana nih perasaanmu setelah kita mempelajari tentang materi siklus air? Ada yang bisa menjelaskan, menyebutkan perasaannya saat ini setelah kita mempelajari siklus air, materi siklus air? Bagaimana perasaanmu nak setelah kita belajar tentang siklus air? Siapa yang mau? Vanessa bisa? Bisa, Bu. Iya. Bagaimana perasaanmu nak setelah kita belajar materi tentang siklus air hari ini? Senang. Senang? Kemudian apa lagi? Rasanya senang, Bu, bisa tahu. Ya, Rido sangat senang. Kemudian bisa tahu apa nak? Bisa memahami. Bisa tahu Bisa siklus memahami air. tentang siklus air. Alhamdulillah ya, hari ini setelah mempelajari materi tentang siklus air, maka kita bisa memahami tentang materi siklus air. Alhamdulillah kalau kalian bisa memahami materi hari ini dan kalian merasa senang setelah mengikuti pembelajaran hari ini, enak ya. Kemudian selanjutnya ada soal evaluasi yang sudah Ibu buat di Google Classroom. Nanti bisa kalian cek Google Classroom ya, kalian kerjakan soal evaluasinya. Kemudian sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu akan berikan pesan moral kepada kalian bahwa kita harus menghemat air dengan baik. Ya. Kemudian kita juga melakukan banyak cara untuk menjaga ketersediaan air tanah. Seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal ya, bila kalian punya lahan kosong di rumah, jangan dibiarkan begitu saja. Ya, kalian tanami dengan tanaman yang bermanfaat. Kemudian kalau punya halaman juga sebaiknya jangan ditutup seluruhnya dengan lapisan beton maupun aspal, agar terjadi peresapan air secara baik ya nak ya. Kemudian ya, selain itu juga kemungkinan kita tidak melakukan kegiatan membakar hutan ataupun menebang hutan secara liar ya. Sebaiknya kita lakukan reboisasi. Kita bisa melakukan menanam pohon di rumah ya nak ya, secara sederhana. Boleh di pot-pot ya, sebagai bentuk mengurangi polusi udara juga ya, agar lebih baik udara yang kita hirup setiap hari. Kemudian selanjutnya untuk pembelajaran kita selanjutnya adalah di pertemuan yang berikutnya kita akan mempelajari tentang sumber daya alam ya. Nanti akan Ibu berikan bahan ajarnya sebelum kita belajar agar kalian bisa lebih memahami ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pembelajaran selanjutnya tentang sumber daya alam, kalian pelajari terlebih dahulu ya nak ya, dibaca materinya agar saat pembelajaran kita bisa sama-sama memahaminya dengan baik. Baik anak-anak Ibu semuanya, alhamdulillah pembelajaran hari ini kita sudah selesai ya. Seperti biasa sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan doa. Ibu minta tolong kepada Rafif untuk memimpin doanya. Silakan nak. Ya teman-teman, setelah kita belajar, mari kita membaca doa.
Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Rafif. Terima kasih kepada semua anak-anak ibu yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita, ya, dan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi kalian. Terima kasih, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.